Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas kelanjutan dari bab 3. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 3.7 yaitu mengenai peluang kejadian bersyarat. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan membahas mengenai peluang kejadian bersyarat. Pada dua kejadian acak A dan B, peluang terjadinya kejadian B waktu A telah terjadi disebut kejadian bersyarat terjadi B pada waktu A terjadi dan dinotasikan dengan P dalam kurung B pagar A. Oleh karena itu, peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul itu akan ditentukan oleh persamaan berikut ini. P A pagar B sama dengan P kejadian A diiris dengan kejadian B, ini yang sama ya, per peluang B, dengan peluang B-nya tidak sama dengan 0. Sementara peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul ditentukan oleh P dalam kurung B pagar A yang sama dengan P dalam kurung kejadian A diiris dengan kejadian B per peluang A dengan peluang A tidak sama dengan 0. Perhatikan bahwa ketika A muncul duluan, maka PA-nya di bawah. Dan ketika B muncul duluan, PB-nya di bawah. Oke, sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Misal E dan F satu kejadian acak, di mana peluang munculnya kejadian E adalah sepertiga, peluang munculnya kejadian F adalah seperempat, kemudian peluang munculnya kejadian E yang beririsan dengan F adalah seperlima, maka kita diminta di sini hitunglah peluang munculnya kejadian E dengan syarat F sudah muncul, kemudian peluang munculnya kejadian F dengan syarat E sudah muncul, peluang munculnya gabungan dari kejadian E atau kejadian F, dan yang keempat, peluang munculnya bukan kejadian F dengan syarat kejadian bukan E sudah muncul. Maka di sini dengan menggunakan definisi dari peluang kejadian bersyarat, kita bisa tuliskan untuk soal yang pertama, peluang dari E diiris dengan F dibagi dengan peluang F. Kenapa dibagi dengan peluang F? Kita lihat di sini yang belakang ini menandakan bahwa kejadian yang muncul duluan adalah kejadian F gitu. Jadi E iris F berapa? 1/5 dibagi peluang munculnya kejadian F itu adalah 1/4. Ini sama dengan 4/5 gitu ya. Kemudian yang soal B, peluang munculnya kejadian F dengan syarat E muncul duluan. Ya, sama aja kayak tadi, cuman bedanya kita tinggal mengganti variabel dari penyebutnya dengan peluang E. Karena yang muncul duluan adalah kejadian E, gini. Jadi peluang E iris F itu adalah 1/5 dibagi dengan peluang munculnya kejadian E adalah 1/3. Ini kalau kita hitung hasilnya 3/5. Gitu ya. Kemudian untuk peluang dari gabungan kejadian E atau F. Ini sesuai dengan definisi peluang kejadian majemuk. Ini akan sama dengan peluang E tambah peluang F dikurangin peluang dari E iris F ya. Kalau di diagram Venn juga kan berarti gabungannya antara E ditambah F dikurangi irisannya. Jadi irisannya kita nggak boleh hitung 2 kali. Jadi peluang munculnya kejadian E itu adalah 1/3 tambah peluang munculnya kejadian F adalah 1/4 dikurang E iris F itu adalah 1/5. Ini nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 23/60. Dan peluang munculnya kejadian bukan F dengan syarat kejadian bukan E sudah muncul, ini sesuai dengan definisi peluang bersyarat. Kita bisa tuliskan E di E komplement diiris dengan F komplement gitu ya. Per peluang dari lihat kejadian bukan E duluan yang muncul ya. Ini E komplement. Gitu ya. Nah, negasi dari peluang E komplement diiris F komplement apa? 1 dikurangi negasi dari E itu adalah negasi dari E komplement itu adalah peluang, maaf di sini saya hapusin P-nya kurang. Peluang dari E negasi dari irisan itu adalah gabungan dan ini F gitu ya, dibagi dengan peluang bukan E itu negasinya adalah 1 kurangi peluang E itu ya. Nah, ini kita bisa hitung. Jadi berapa?
peluang dari F komplement pagar E komplement. Ini akan sama dengan 1 dikurangi peluang gabungan dari kejadian E atau F, itu 23/60, dibagi dengan 1 dikurangi peluang munculnya kejadian E, itu adalah 1/3 ya. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 37/40. Silahkan dikotret sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal kedua ya. Nah, sebuah dadu bermata 6 dilempar sekali. Berapa peluang muncul angka prima kalau, ini harusnya kalau ya, kalau telah muncul angka ganjil. Maka di sini kita daftarkan himpunan semesta dari dadu, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, karena sebuah dadu, kita misalkan aja di sini. Misalnya E itu munculnya kejadian prima. Ganjil aja ya dulu ya. Ganjil, yang gampang berarti 1, 3, atau 5 ya. Berarti E-nya itu adalah 1, 3, 5. Kemudian yang primanya. Kita daftarkan bilangan primanya. Di sini 2, 3, sama 5 ya. Ini prima, yang ini. Dari mata dadu kan ada 6. Nah, kemudian kita iris. E diiris sama F. Irisan tuh adalah kejadian yang samanya di sini. Yang samanya mana? Di sini ya. Yang samanya itu yang 3 di sini ya. 3 sama 5. Nah, gini. Berarti di sini kita tulis E iris F-nya sama dengan 3,5 gitu. Nah, sekarang peluang muncul angka prima kalau telah muncul angka ganjil. Ya, jadi yang muncul duluan angka ganjil. Jadi, kalau kita tulis di sini P, F, pagar E. Ini akan sama dengan peluang dari E diiris dengan F. Yang muncul duluan adalah angka ganjil. Berarti ini peluang E gitu ya. Karena E kan ganjil yang ini. Gitu ya. Peluang E iris F-nya berapa? Nah, kita lihat ini 2. Mata dadu ada 6. Berarti kalau kita tuliskan, peluangnya adalah 2 dari 6 kemungkinan per peluang munculnya kejadian E itu ada berapa? 3 dari 6 kemungkinan. Ya, kalau kita hitung, ini kita bisa coret aja ya. 6 sama 6-nya dicoret. Kalau kita hitung hasilnya adalah 2/3, seperti itu. Jadi, peluang munculnya angka prima kalau telah muncul angka ganjil adalah 2/3. Ya, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. 3 lempeng mata uang ditos. Hitung peluang muncul ketiganya angka apabila telah muncul paling sedikit 1 angka. Nah, kita harus tahu dulu kejadian mana yang muncul duluan di sini. Kalau ada kata telah muncul, kita berarti harus pisahin kejadiannya. Kejadian yang muncul duluan di sini jelas kejadian muncul paling sedikit 1 angka. Ini saya misalin dengan kejadian A. Dan muncul ketiganya angka, ini saya misalin dengan kejadian B, gitu ya. Nah, dari sini kita daftarin dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari pelemparan 3 mata uang, supaya gampang, ini adalah gambar. Sini ya. Tulis cepat aja sama saya. Gambar angka gambar, kemudian gambar angka-angka, kemudian di sini angka gambar-gambar, kemudian angka gambar angka, kemudian angka-angka gambar, dan angka-angka-angka. Ada 2 pangkat 3 kemungkinan. Berarti ada 8 kemungkinan kan? Nah, A kejadian muncul paling sedikit 1 angka. Peluang A berapa? Muncul paling sedikit 1 angka. Berarti 1 dikurangi yang tidak ada angka. Yang tidak ada angka cuma 1 dari 8 kemungkinan ini. Ini ada angka, ini ada angka, ada angka, ada angka, ada angka. Ini ada angka, ini ada angka juga. Ini ada 7 dari 8 kemungkinan. Terus peluang kejadian B muncul ketiganya angka itu ada nggak? Ada yang ini ya. Tuh, 1 kemungkinan dari 8 kemungkinan. Nah, dari sini kita cari yang beririsan mana? Yang beririsan ya jelas yang ini kan. Berarti peluang dari A diiris dengan peluang B itu adalah 1 dari 8 kemungkinan.
Kemudian, yang ditanya adalah peluang muncul ketiganya angka. Apabila telah muncul paling sedikit satu angka, berarti B pagar A. Nah, kita lihat di sini yang muncul duluan kan yang A ya. Berarti ini bisa kita tuliskan dengan peluang dari A iris B dibagi dengan peluang dari A, karena A muncul duluan. Peluang dari A iris B berapa? 1/8 dibagi peluang dari A, itu 7/8. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 1/7. Seperti itu. Gampang ya? Oke, demikian bedahan kali ini mengenai peluang kejadian bersyarat. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.